Pemirsa, hujan disertai angin kencang membuat belasan pohon di Bojonegoro, Jawa Timur tumbang. Selain pohon tumbang, angin puting beliung yang sempat rekam juga merusak sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Acur kabeh. Hujan disertai angin kencang terjadi di Desa Kabunan, Kecamatan Balen, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu petang. Kencangnya angin membuat salah satu pompa bensin ambruk sehingga menimbulkan kepanikan. Meski berlangsung sekitar 10 menit, angin puting beliung juga merobohkan belasan pohon di sepanjang jalan di Desa Kabunan dan Desa Margonulyo. Petugas langsung mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang agar tidak menimbulkan kemacetan panjang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak para ilmuwan memprediksi akan terjadi gempa bumi dan tsunami di pesisir selatan Pulau Jawa, destinasi wisata pantai mendadak sepi. Wisatawan enggan berlibur ke pantai karena takut terjadi tsunami. Objek wisata Pantai Carita dan Pulau Merak, Cilegon, Banten, yang biasanya ramai meski di masa pandemi, kini mendadak sepi. Diduga akibat tersebarnya prediksi akan terjadinya gempa bumi dan tsunami setinggi 20 meter di pesisir selatan Jawa Barat. Sepinya objek wisata ini dikeluhkan para pedagang, yang mengaku pendapatannya menurun karena hampir tidak ada wisatawan yang datang. Terus dagangan ibu laku nggak ini kalau gini? Dari pagi ibu tuh nggak laku-laku, cuman segini bawa segini nggak laku-laku. Kalau untuk masalah pengunjung ya alhamdulillahnya itu nggak ada pengaruh sama sekali. Itu juga kita belum mendengar sih namanya isu tentang tsunami-nya, adanya tsunami di Pulau Jawa ini. Ya alhamdulillahnya untuk masalah pengunjung nggak harus sama sekali, tapi ya tetap berkurang karena ya kita masalah COVID ini, Bapak. Menanggapi prediksi bencana gempa bumi dan tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah memasang jalur evakuasi serta memasang alat pendeteksi gempa bumi di seluruh pantai di Indonesia. BMKG juga mengimbau agar masyarakat tidak cemas dan khawatir berlebihan dengan temuan itu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut potensi megatrust akan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 20 meter di pesisir selatan Jawa. Namun BMKG mengimbau masyarakat agar tidak cemas dan khawatir berlebihan dengan temuan ini. Institut Teknologi Bandung mengeluarkan hasil riset mereka yang cukup membuat heboh masyarakat. ITB menyatakan sepanjang pantai selatan Jawa Barat dan selatan Jawa Timur berpotensi digulung tsunami. Tinggi tsunami diprediksi mencapai 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan 12 meter di selatan Jawa Timur. Beberapa kali sudah saya sampaikan, penelitian ini bukan suatu prediksi, tetapi kita berusaha menggali untuk mengetahui potensi gempa megatrust yang ada di selatan Jawa. Kalau ditanya soal presisi, yang bisa kami sampaikan bahwa kami menggunakan data yang terkini, ya, data gempa bumi yang sudah diproses ulang oleh Dr. Pepen Supendi dari BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengapresiasi prediksi para ilmuwan ITB. Akan tetapi hingga saat ini menurut Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, belum ada teknologi yang memprediksi secara akurat kapan dan di mana gempa akan terjadi. Namun informasi ini harus menjadikan masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Sebanyak 4 kali dan gempa antara 7 sampai 8 itu sudah 4 kali. Jadi gempa megatrust itu memang memiliki potensi yang besar dan catatannya ada. Setelah kegempaan memang BMKG mencatat tingginya aktivitas di wilayah tersebut sehingga kita patut untuk terus meningkatkan langkah-langkah upaya mitigasi baik gempa bumi maupun tsunami.
BMKG akan mengedukasi masyarakat sekitar pesisir Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara mengenai bahaya potensi gempa megatrust. Jalur evakuasi dan alat pendeteksi gempa bumi juga telah terpasang di seluruh pantai di Indonesia. Kawasan di pesisir selatan Pulau Jawa memang dikenal sebagai daerah rawan gempa dan tsunami. BMKG mencatat sudah terjadi tsunami sekitar 5 kali dengan kejadian terakhir yaitu tsunami Pangandaran pada tahun 2006 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pencairan dana bantuan sosial di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai keributan. Warga yang tidak sabar ingin mendapat dana bantuan sebesar Rp300.000 terlibat saling serobot dan mengabaikan protokol kesehatan. Petugas terpaksa bertindak tegas untuk menertibkan warga yang saling serobot dan mengabaikan protokol kesehatan saat antre untuk pencairan dana bantuan sosial sebesar Rp300.000. Proses pencairan bantuan sosial ini pun sempat dihentikan sementara karena petugas harus mengatur antrean agar warga menjaga jarak. Tercatat sebanyak 600 warga Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten yang mencairkan dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial di tahap ke-6 ini. Pemirsa, konser dangdut yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal dalam rangka hajatan berbuntut panjang. Kapolsek Tegal Selatan dicopot dan sejumlah orang diperiksa karena diduga ada pelanggaran pidana Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Konser dangdut dalam rangka hajatan anak Wakil Ketua DPRD Tegal yang dihadiri ribuan orang di lapangan Tegal Selatan, Jawa Tengah Rabu kemarin berbuntut panjang. Kapolsek Tegal Selatan Kompol Juharno dicopot dari jabatannya dan kini diperiksa oleh Propam. Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmat Edi Susilo juga dipanggil untuk diperiksa sebagai terlapor karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Konser yang digelar di tengah pandemi corona membuat polisi mendalami dugaan pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Wakil Ketua DPRD Tegal meminta maaf dan siap bertanggung jawab karena acara hitanan dan pernikahan anaknya menimbulkan kerumunan. Yang pertama, saya meminta permohonan maaf ya kepada seluruh masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, utama juga seluruh unsur aparat penegak hukum dan dari unsur pemerintahan. Setahun sebelumnya sudah merencanakan sebelum ada COVID. Kemudian kami rencanakan bulan September ini ya. Kemudian kami mencoba melakukan perizinan mulai dari RT, RW, kemudian kelurahan, kemudian ke Polsek Tegal Selatan, termasuk mengetahui Koramil Tegal Selatan. Dan itu lolos, Mas. Izin turun sehingga undangan yang sudah saya siapkan kami sebar. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta tokoh-tokoh di daerah untuk memberi contoh yang baik di tengah pandemi. Dirinya menegaskan perizinan untuk mengadakan kegiatan yang melibatkan orang banyak harus dipantau ketat. Ternyata nekat juga. Nah, karena nekat juga, saatnya sekarang kita membuat aturan yang keras. Jangan pernah diizinkan lagi. Dan maklumat dari Kapolri juga sudah jelas untuk kerumunan-kerumunan semacam itu, maka kita minta besok tolong Bapak Ibu, para kepala daerah jaga masing-masing dan para elit dukunglah kondisi ini. Jangan kita ngajari sesuatu yang tidak baik. Ya, biarkan nanti saya sudah sampaikan pada Pak Wakil Wali Kota untuk mereka berkomunikasi dan kemudian jadi pelajaran. Silakan kalau memang ada pelanggarannya kasih aja sanksi. Sementara dari pihak Polsek Tegal Selatan mengaku penyelenggara mengajukan izin kegiatan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Polisi tidak bisa membubarkan konser karena kekurangan personel untuk membubarkan massa yang mencapai ribuan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.
Pemirsa, kafe broker di Bekasi akhirnya disegel setelah viral di media sosial akibat kerumunan pengunjung yang abaikan protokol kesehatan. Pengelola kafe berdalih telah terapkan protokol kesehatan namun tak bisa mencegah antusiasme pengunjung yang menikmati musik. Inilah suasana kerumunan pengunjung kafe broker yang tengah menikmati suguhan live musik. Para pengunjung ini mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan tidak mengenakan masker. Video ini sempat viral di sosial media dan mendapat komentar beragam dari warganet. Tindak lanjuti pelanggaran protokol kesehatan, jajaran Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507, serta Pemkot Bekasi menggelar sidak ke kafe broker. Petugas menegur pengelola karena beroperasi melewati batas jam operasional. Tak sekedar menegur, petugas langsung menyegel kafe karena melanggar protokol kesehatan. Kenyataannya, untuk kafe ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, kami sepakat ya, menyegel lokasi tersebut, sehingga diharapkan ini dapat menimbulkan efek jerah bagi lokasi tersebut dan juga lokasi lainnya. Tanggapi penyegelan, pengelola kafe berdalih telah terapkan protokol kesehatan, namun ia tidak dapat mencegah pengunjung saat aksi live musik berlangsung. Kira itu kalau untuk aturan kita sudah mulai kurangin. Cuma kebetulan mungkin kemarin kena ada band yang agak ada yang anak-anak muda nih seneng, akhirnya terlepas begitu aja. Sebenarnya kalau untuk jumlah sudah kita kurangin. Selanjutnya, pengelola kafe berharap sanksi tegas ini dilakukan tanpa tebang pilih dan menertibkan kafe lain yang tidak mengikuti aturan jam operasi yang ditetapkan pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Lalu bagaimana penyelidikan kafe yang diduga melanggar protokol kesehatan? Kami akan bahas bersama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Ardianto dan pemilik kafe Abiu Ifat. Kita ke pemilik kafe. Bagaimana sebenarnya penerapan protokol kesehatan ketika pengunjung hadir di kafe tersebut? Iya, selamat sore. Sejauh ini sebenarnya dari pihak kami pun sudah menerapkan protokol kesehatan sebelum-sebelumnya terkait adanya COVID-19 ini. Tapi memang animo masyarakat yang cukup besar dan kondisional kita Bekasi menjadi salah satu tempat hiburan yang didatangi oleh beberapa pihak dari Jakarta dan sekitarnya. Dan di hari itu pun suasana menjadi semakin ramai. Nah, di sini kita sebagai pihak manajemen akhirnya sempat membatasi dengan adanya beberapa customer yang ingin masuk ke tempat kita. Semua hal itu sudah kita lakukan, akan tetapi di jam-jam terakhir ketika kafe kita mau tutup, kondisional band semakin ramai, otomatis pengunjung yang tadinya duduk di tempatnya masing-masing secara teratur akhirnya membludak dan ikut merasakan anime tersebut. Dan di situ kita benar-benar lepas kontrol, kita mohon maaf sekali atas nama manajemen, kayak gitu. Baik, Pak Abiu, sejauh mana upaya manajemen kafe untuk melarang penonton berjoget dan juga berkerumun seperti video yang viral? Ya, kebetulan kan di hari itu karyawan kita terbatas juga, Mbak, karena ada kendala beberapa orang yang kurang sehat di hari itu. Awalnya memang beberapa divisi yang sudah saya bagi menerapkan polanya masing-masing. Tapi ketika di jam-jam terakhir, memang kondisionalnya orang-orang ingin bubar yang tadinya, jadi kafe kita ini ada 2 lantai, Mbak, atas sama bawah. Yang tadinya duduk di atas pun akhirnya sebelum pulang ikut meramaikan acara tersebut. Sebenarnya bukan event atau kita ngadain acara joget-joget sebenarnya, Mbak. Lebih tepatnya ya, karena di sini kan polanya kita memang live music, adanya live music tiap hari ini gunanya membantu beberapa musisi yang sempat off di dunia musik, dan kita bantu untuk bekerja di sini untuk sama-sama support lah. Dan tetap menjalani protokol kesehatannya. Baik. Gitu. Tapi memang animenya cukup luar biasa kemarin. Baik, Pak Abiu, seberapa ketat kafe Anda menerapkan wajib masker bagi pengunjung? Jadi kita ada pintu utama kebetulan di depan, Mbak. Di situ dijaga beberapa karyawan saya kebetulan
Yang pertama, mereka harus cuci tangan dulu sebelum masuk, pakai hand sanitizer, kemudian maskernya nggak boleh dibuka selama masuk ke dalam kedai. Akan tetapi kan beberapa dari mereka setelah masuk, mungkin ketika ingin makan atau merokok di tempat, karena kita ada kebetulan ada outdoor yang cukup luas, disitulah akhirnya mereka menurunkan masker atau beberapa ada yang menaruhnya dan dipakai kembali sebenarnya kayak gitu. Tapi Cuman ini pada momennya saat dari saja. video yang viral, Pak Abiyu, terlihat pengunjung yang berjoget ini mungkin 70%, 80% diantaranya tidak mengenakan masker. Nah, di situ itu juga ada kesalahan dari pihak kami, dari pihak manajemen. Kebetulan saat itu saya sedang tidak ada di lokasi, jadi tidak bisa memantau anak-anak yang bekerja. Saya mau mati Jadi, dulu ya, 1 menit ya. Oke. Saya mati dulu nih 1 menit. Baik, kami juga sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bekasi. Oh baik, terputus kembali. Kita masih ke Mas Abiyu. Pak Abiyu masih mendengar kami? Pak Abiyu masih mendengar kami sebagai pemilik kafe? Masih. Oke, Pak Abiyu, bisa Anda jelaskan kalau video yang viral ini sebenarnya kejadiannya di jam berapa? Karena kalau tidak salah, aturan pengunjung di tempat menikmati musik ataupun makan benar. itu di Kota Bekasi hanya sampai pukul 21. Selebihnya harus take away atau pulang. Jadi memang kondisionalnya itu ada di jam 9:30 malam, Mas, acara terakhirnya. Kebetulan sejauh ini kita disounding oleh pihak kecamatan, kita batas live music sampai jam 9:30 atau maksimal jam 10 dan akan tutup di jam 11 malam. Nah, protokol itu semua yang diarahkan oleh pihak kecamatan sekitar udah kita ikutin sebenarnya. Namun di jam 9:30 itu ada kemungkinan beberapa orang story dan disimpan terlebih dahulu, kemudian diangkat lagi di jam 11:30 atau jam 12 malam, Mas. Gitu. Berarti ini kejadiannya sekitar pukul 21.30 ya, Pak Abiyu ya? 21:30. Dan memang sebenarnya sudah melanggar jam malam ya? Sejauh ini kalau di Bekasi sih Mbak ya, sekitaran Galaksi, yang kita ikutin itu prosedurnya untuk live music sampai 9:30 sih, sama dine-in kayak gitu. Jadi kita akhiri di jam 9:30 kayak gitu. Baik, kami juga sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Andrianto. Selamat sore Pak Tri. Selamat sore Mbak Ana ya. Dengan Anissa dan Fandi di sini Pak. Ya, Mbak Anissa, Mbak Fandi, selamat sore. Selamat sore Pak Tri. Baik, Pak Tri, tanggapan Anda terkait dengan kafe yang berjubel mengabaikan protokol kesehatan, seberapa ketat sih pihak Anda untuk merazia pelanggaran protokol kesehatan setiap malam? Jadi sejak PSBB yang terakhir kita terapkan, itu jadi memang untuk ASN dan non-ASN yang kita lakukan, itu 2/3 itu memang kita kita turunkan ke lapangan, di mana shiftnya itu kita bagi menjadi 3 shifting. Ya, ada yang pagi, siang, dan juga malam hari. Dan ini kita lakukan bersama-sama dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, beserta seluruh jajarannya, hingga sampai di tingkat Kapolsek maupun dan Ramil. Jadi memang kita lebih memilih bagaimana kita kemudian mensosialisasikan terkait dengan 3M tadi, ya, terutama adalah penggunaan masker. Baik, kalau hanya disosialisasikan tapi tidak terlalu didengar, apa yang akan dilakukan Pak? Nah itu tadi, jadi ada hal kalau memang ada terjadi dari pelanggaran yang serius, tentunya kita akan mengambil secara tegas ya terkait dengan pengelola-pengelola baik itu mal, kafe, dan pusat kegiatan yang memang tidak mengindahkan dari instruksi dari Pak Wali Kota. Saya kira itu Mbak. Di Cafe Broker ini seperti apa temuannya? Pelanggaran apa yang ditemukan oleh Pemkot? Ya, jadi saya kira terkait dengan ada beberapa hal. Di informasi awal adalah memang terkait dengan lewat waktu. Yang kemudian yang kedua adalah banyaknya pengunjung yang kemudian tidak menggunakan masker. Jadi artinya bahwa ini yang perlu terus kita sosialisasikan dan kemudian kita inginkan sebetulnya adalah bagian daripada kesadaran warga masyarakat ya kemudian untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Baik, Pak Tri, tentunya kita semua tidak mau kalau misalnya Kota Bekasi kembali ke PSBB tahap awal. Namun jika terus ditemukan seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Ya, jadi kita akan terus evaluasi berdasarkan angka-angka yang ada. Ya, jadi memang ada transformasi
kemudian dengan diberlakukannya jam malam yang ada di beberapa wilayah di seputaran Jakarta, Bogor, dan Depok, ini tentunya ada transformasi yang kemudian masuk ke Kota Bekasi. Dan angka-angka ini yang kemudian yang akan kita evaluasi, analisa terus, ya, karena kemudian kalau kemudian nanti menjadi tempat epicentrum baru, tentunya Bekasi akan mengambil satu sikap, ya, terkait dengan mungkin pengurangan terkait bukan jam malam, tetapi mungkin pengurangan terkait dengan jam operasional. Di mana sampai hari ini adalah kafe jam 9, kemudian tempat-tempat pusat hiburan sampai jam 11 malam. Jadi mungkin akan kita minimasi, itu adalah bagian mungkin secara levelnya yang akan kita lakukan. Sejauh ini evaluasi dalam waktu, let's say 1 bulan atau 2 bulan terakhir, seperti apa kondisi kasus COVID-19 di wilayah Anda, Pak? Nah, dari terakhir rapat kita yang terakhir ya dengan Pak Kapolres dengan Pak Dan di minggu yang lalu, karena kita melakukan evaluasi adalah mingguan. Ya, dari minggu yang lalu itu kita lihat memang angka-angka yang di Kota Bekasi relatif turun, di mana TR-nya ya transformasi terkait dengan COVID-19 ini 2 minggu yang lalu itu 1,55, kemudian turun menjadi 1,4 dan terakhir minggu kemarin adalah 1,1. Angka-angka ini yang terus kita lakukan. Ya, kemudian juga terkait dengan jumlah ODP dan PDP, itu dari hasil yang ada juga memang walaupun ada peningkatan, tetapi jumlah orang yang kemudian sembuh juga itu semakin tinggi. Ya, jadi memang tingkat kematian pun semakin rendah. Ini angka-angka yang kita dapatkan. Tetapi kita kemudian tidak bisa melihat apakah kemudian adanya pergerakan orang yang kemudian dari luar Bekasi masuk ke Bekasi. Ya, terkait dengan kebutuhan hiburan dan makan yang kemudian dilakukan secara dine-in. Seperti itu, Mbak. Kalau penyegelan sebagai sanksi ke tempat-tempat seperti ini yang melanggar akan diberikan berapa lama, Pak Tri? Nah, nanti kita lihat ya. Jadi tahapannya apakah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ya, kita lakukan evaluasi dan tentunya harus ada satu keinginan yang kuat dari pihak penyelenggara seperti yang tadi. Ya, jangan sampai kemudian terjadi kelalaian ya terkait dengan yaitu ternyata pada hari hanya tidak ada penjaganya, hari hanya terjadi pengurangan terkait dengan karyawan yang tidak hadir dan sebagainya. Satu bentuk komitmen ya adanya bahwa pemerintah tetap akan memberikan ruang ya bagi para pelaku usaha, tetapi itu tadi bagaimana pelaku usaha tadi kemudian secara prinsip ya juga bisa melakukan tingkat disiplin yang tinggi terhadap pengunjung. Baik, saya kembali ke Pak Abiyu. Pak Abiyu, sebenarnya acara ini berlangsung sampai jam berapa atau harus dibubarkan dulu oleh petugas baru acaranya selesai? Enggak sih, Mbak. Sebenarnya kemarin nggak ada pembubaran juga. Pada hari Jumat, jam 9:30 pas kita sudah selesai acara, kita clean semua bersih-bersih, Mbak. Baik, Gitu. berarti tidak ada pembubaran ya? Kalau boleh sedikit ngasih saran, Mbak atau Mas, jadi terkait pihak-pihak selain atas nama broker, mungkin beberapa kafe juga sempat menanyakan mengenai adanya jam 9 itu untuk dine-in. Karena pihak-pihak kami pun dapat informasi dari pihak kecamatan itu, dine-in itu maksimal di jam 10:30 sampai jam 11. Selebihnya mungkin kalau bisa saya ngasih masukan ke Pak Wakil Wali Kota, Pak Tri, kita di sini terbuka sekali untuk komunikasi dengan pihak-pihak pemerintah. Kita semua juga dukung COVID-19 agar cepat terhenti. Mungkin ada sosialisasi yang lebih kepada kita, pelaku-pelaku usaha kecil, UMKM. Dengan senang hati kita akan terbuka di sini dan kita akan tujuannya arahnya akan kemana dan jam berapa waktu yang operasional yang sesungguhnya. Di situ sih kami sangat menunggu sebenarnya karena informasi untuk tutup bukanya kita masih rancu nih. Baik, berarti dari Pak Abiyu dan rekan-rekan pemilik kafe ini masih belum ada sosialisasi yang konkret ya, masih belum ada sosialisasi yang jelas ya. Benar. Pak Tri, boleh dijawab Pak Tri? Baik, jadi saya kira nanti hari Senin kita akan panggil ya seluruh pemilik kafe, kemudian juga MICE yang ada di Kota Bekasi. Kita coba akan kita lakukan perbaikan. Kalau memang toh belum tersosialisasi secara baik, saya kira di media sosial ya baik itu di pemerintah Kota Bekasi, termasuk di IG-nya Mas Triadianto dan IG-nya Bang Pepen 03 itu sudah kita berikan ya rule of the game ya permainannya bagaimana jam-jam yang berlaku terkait dengan baik makan di tempat maupun kemudian penutupan terkait dengan tempat hiburan. Ya, jadi saya kira
lebih banyak lagi berkomunikasi. Kalau toh tidak harus ketemu, harus ada selebaran, ya di IG kita, kemudian di IG pemerintah Kota Bekasi juga secara berkala terus kita lakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Jadi jam berapa? Jadi jam berapa sebenarnya Pak Tri? Ada informasi bahwa makan di tempat atau dine-in itu sampai batasnya jam 9, tapi Pak Abiyu mendapat informasi dari pihak kecamatan sampai jam 9.30, 21.30. Nggak ada, 21.00 ya. Jadi 21.00 itu adalah dine-in terakhir. Ya, jadi setelah itu take away dan kemudian tempat hiburan hanya bisa sampai jam 23. Ya, jadi makanya nanti terkait dengan live musik dan sebagainya, sebetulnya ini sudah menjadi concern dari kita juga tidak ada lagi ya terkait dengan live musik, kemudian hiburan dan sebagainya. Hanya diperlukan sebagai tempat mereka untuk bisa membuka untuk tempat hiburan itu tadi. Saya kira itu, Mbak. Jadi tempat hiburannya dibatasi apa saja, Pak? Gimana? Hiburan dibatasi apa saja? Jika live music tidak bisa, jadi hiburannya yang diperbolehkan apa, Pak? Ya dengan musik aja, jadi tidak boleh live. Ya, jadi dengan musik kayak misalnya baik itu karaoke, tempat pijat dan sebagainya, spa, kemudian juga pub dan sebagainya. Saya kira itu, karena ini untuk menghindari memang terjadinya berkerumunan terkait dengan orang yang ada, ya. Jadi mereka duduk saja mendengarkan apa yang ada musik, tetapi kemudian mereka tetap berada di stay di tempat mereka masing-masing. Oke, masih batasan waktu yang dikatakan Pak Abiyu tadi ini masih mendapat pelonggaran dari pihak kecamatan. Ini jangan-jangan ada kong kali kong mungkin dengan pihak kecamatan atau bagaimana? Apa yang disampaikan pihak kecamatan? Saya kira nggak ada. Ya, saya kira kong kali kong yang dilakukan oleh baik ASN dan non-ASN, kemudian baik itu dengan kepolisian dan Kodim, ya saya kira tidak ada. Ya, saya yakin dan saya bisa pastikan itu. Ya, karena kita tidak akan pernah tebang pilih ya setiap kegiatan yang kemudian masuk informasi. Yang jadi kendala adalah memang kita tidak pernah dengan kekuatan yang kita miliki, tentunya kita tidak bisa melakukan sepanjang hari, sepanjang malam ya terkait dengan bagaimana kita melakukan penegakan terkait disiplin ini. Ya, karena memang jumlah areal yang kita awasi juga cukup padat dan panjang. Ya, hampir di semua 12 kecamatan harus kita akui bahwa Kota Bekasi adalah kota jasa dan perdagangan. Saya kira itu. Baik, kita harapkan aturannya semakin jelas. Terima kasih Pak Tri Ardianto dan juga pemilik kafe Pak Abiyu Ifat. Selamat sore Bapak-Bapak.